Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat para pendengar Radio Raja rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat dan karunia kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih dan senantiasa memudahkan kita untuk mengusahakan kebaikan untuk diri kita, senantiasa meneguhkan kita di atas jalan ilmu, jalan cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat untuk menempuh kebenaran, mempelajari dan berusaha untuk mengamalkannya dalam diri kita. Kaum muslimin, para pemerhati Radio Raja rahimakumullah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk mendapatkan hidayah darinya, mengenal Islam, mengenal petunjuk yang benar dalam Islam. Kita dimudahkan untuk talabul ilmi, dimudahkan untuk mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, yang semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita semua untuk semakin memperbaiki keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Setelah kita sekian banyak mendengarkan kajian-kajian ilmiah, sekian banyak hal-hal yang kita ketahui yang tadinya kita jahil, tidak memahaminya, sekian banyak petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sudah kita pahami dan kita amalkan dalam diri kita, apalagi terutama hal-hal yang berhubungan dengan penyempurnaan akidah, pembahasan mengenai tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala yang merupakan landasan utama agama Islam, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu merupakan anugerah yang sangat besar, merupakan kenikmatan yang sangat tinggi yang sekali lagi kalau kita renungkan, kenikmatan ini banyak diinginkan oleh manusia, tapi mereka tidak mendapat jalan untuk bisa mengetahui sedikit pun darinya, atau sedikit saja dari yang kita ketahui. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk mengenal manhaj salaf, yang tadinya kita mungkin tersesat, tidak mengetahui akidah yang benar. Wal'iyadzubillah, mungkin tadinya kita bahkan terjerumus ke dalam perbuatan syirik atau perbuatan bid'ah, atau minimal durhaka, bergelimang dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dengan rahmat dan karunia-Nya, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengenal kebaikan, untuk mendapatkan hidayah, bisa mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat, punya kemauan untuk memperbaiki keimanan, menyempurnakan akidah dalam diri kita,
punya kemauan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang meskipun dengan itu mau tidak mau kita mengakui bahwa kita penuh dengan kekurangan. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita demikian besarnya, yang kita membalasnya tidak sesuai dengan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini adalah hal yang mesti dibawa oleh setiap muslim, mesti dirasakan oleh mereka. Kalau mau mereka merenungkannya dengan baik, maka mereka akan mendapati nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka demikian besarnya, sementara ungkapan rasa syukur dari mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kurang dan sangat terbatas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu menyebutkan tentang satu zikir yang terkenal yang dibaca pada pagi dan sore, yaitu Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar, yang demikian besar keutamaannya. Diterangkan oleh para ulama, zikir ini memiliki keutamaan yang besar karena di dalamnya terdapat pengakuan akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, serta pengakuan dari hamba akan kurangnya dirinya dalam menunaikan nikmat tersebut. Yaitu dalam ucapan kita dalam zikir ini, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Ya Allah, aku mengembalikan kepadamu, mengakui bagimu akan besarnya limpahan nikmat yang engkau curahkan bagiku, dan aku mengakui akan banyaknya perbuatan dosaku. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dua kalimat ini merupakan inti daripada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan ungkapan dari orang-orang yang benar-benar menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan kurangnya dirinya dalam menunaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini mestinya yang harus kita sering bawa. Perasaan seperti ini harusnya yang sering ada dalam benaknya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menempuh jalan agama, untuk menempuh jalan yang benar, jalan para salafus saleh. Bukanlah dikatakan sebagai orang yang bagus beragama adalah orang-orang yang merasa cukup, mentang-mentang dia sudah ngaji, sudah mendengarkan banyak pengajian, kemudian dia merasa, sudahlah, saya tidak butuh lagi untuk membahas masalah akidah, karena saya juga sudah pernah belajar tentang tauhid, saya sudah sering menghadiri pengajian-pengajian. Waliyadzubillah, orang yang seperti ini tidak pantas untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang seperti ini tidak dikatakan sebagai orang yang menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana dia dikatakan sebagai orang yang beribadah, sedangkan ibadah itu sendiri adalah mengandung goyatul hub ma'a goyatiz zul, kecintaan yang sempurna yang dibarengi dengan kerendahan diri yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang beribadah, meskipun rajinnya bagaimanapun, tapi kalau dia selalu merasa dirinya tinggi, merasa dirinya besar, tidak merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang seperti ini tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata salah seorang ulama salaf, inna ibadatal mudil la tas'ad. Ibadahnya orang yang selalu menunjukkan, membanggakan, amalannya tidak akan naik, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi teguran bagi orang-orang yang merasa dirinya sombong, merasa dirinya sudah baik, atau merasa dirinya tidak butuh kepada agama. Teguran bagi mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima ibadahnya orang yang sombong, orang yang merasa dirinya besar, wal iyadu billah, orang yang merasa dirinya sudah cukup. Ini adalah, saya sudah terangkan berkali-kali dalam kajian kita dalam nasihat, bahwa ini merupakan sebab utama yang menjadikan dicabutnya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dari diri seorang hamba. Karena Rasulullah SAW berlindung daripada keburukan dalam doa beliau yang terkenal, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Artinya, kaum muslimin, ikhwatal Islam, ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, artinya
seharusnya seseorang yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk dirinya, benar-benar mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dia mengharapkan balasan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia berusaha untuk selalu merasa kurang. Dia selalu berusaha untuk lebih banyak lagi belajar, lebih banyak menuntut ilmu, karena dengan ilmu itu dia akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam dirinya. Tidak seperti kebanyakan orang saat ini yang dia mencurahkan hidupnya sebagian besar untuk urusan-urusan dunia, sementara ilmu hanya diberikan waktu-waktu yang luang kalau ada kesempatan, itu pun disambi dengan pekerjaan yang lain. Setelah itu dia merasa cukup, dia merasa dirinya baik, atau bahkan dia merasa dirinya sudah bisa menempati surga yang paling tinggi bersama para nabi dan orang-orang yang soleh. Ini jelas sesuatu sikap yang tidak wajar. Berharap itu boleh dan dianjurkan dalam agama Islam. Tapi kalau pengharapan yang tidak disertai dengan usaha yang maksimal, tentu ini adalah perkara yang tidak benar. Ketika para ulama menggambarkan tentang bagaimanakah orang yang berharap dengan benar, berharap yang sesungguhnya, mereka membawakan contohnya adalah seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berharap setelah apa? Setelah bersungguh-sungguh beriman, berhijrah, berjihad dengan sungguh-sungguh di jalan Allah, baru mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga seperti yang sering kita dengar tentang sifatnya para nabi alaihi wassalam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi adalah orang-orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersamaan dengan itu mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk kepada kami. Subhanallah, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, taat kepada Allah, ibadahnya sempurna dengan khusyuk yang sempurna. Bersamaan dengan itu Allah sebutkan mereka yad'unana, selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Tidak bersandar kepada apa yang mereka lakukan. Nah, ini seharusnya menjadi teguran bagi kita, bahwa apa yang kita curahkan selama ini dalam ilmu itu belum sebanding dengan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apalagi kalau kita inginkan kemuliaan, keselamatan dari azab. Kita memang mungkin bisa dikatakan sebagian kita sudah banyak mendengarkan ilmu, sudah banyak mendengarkan kajian-kajian, tapi pertanyakan diri kita, tanyakan kembali dalam diri kita, sudah berapa banyak yang kita amalkan? Sudah berapa banyak yang kita mencoba diri kita untuk merubah agar bisa mengikuti petunjuk ilmu tersebut? Sekarang sudah berapa banyak di antara kita yang setelah mempelajari tentang kaidah nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemudian dia mulai mau membaca Al-Quran dan berhenti setiap membaca nama Allah atau sifatnya yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut, kemudian berusaha untuk merenungkannya, meresapi maknanya, menjadikannya sebagai penambah dan penyubur keimanannya. Siapa yang sudah mencobanya? Jawabannya jarang. Mayoritas dari kita saat ini hanya sekedar mengatakan, cukuplah, yang penting saya baca Al-Quran, selesai, dan sekedar bisa menyelesaikan cukup, tanpa perlu memikirkan bagaimana merenungkan kandungan artinya, apakah ayat ini benar-benar sudah meresap dalam jiwa saya supaya nanti bisa meningkatkan keimananku, bisa merubah kekurangan-kekurangan dalam diriku. Kita tidak sadar mungkin ada di antara kita yang termasuk dalam orang-orang yang disebutkan oleh para ulama, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran justru melaknatnya. Atau teguran dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, wa yakunu hammu ahadikum
akhir surah. Janganlah yang menjadi target salah seorang dari kalian hanya sekedar menyelesaikan suratnya. Yang penting dibaca, tapi tidak memikirkan untuk bagaimana Al-Quran tersebut memberi pengaruh kepada dirinya. Kita ingat ayyuhal ikhwatu fillah, bahwa saat ini kita diberikan hidayah untuk bisa mengenal manhaj salaf. Berarti kesempatan kita untuk memperbaiki diri, untuk mengenal petunjuk yang benar dalam semua masalah agama, apalagi masalah-masalah akidah, keyakinan, masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, terbentang lebar seluas-luasnya di hadapan kita. Harusnya kita yang paling memanfaatkan kesempatan ini. Orang-orang ahlul bid'ah tidak mengenal bagaimana mengenal Allah, ma'rifatullah yang benar. Bagaimana bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dilandasi dengan cinta yang benar kepada Allah, karena mereka jauh dari petunjuknya. Maka seharusnya orang yang diberi hidayah untuk menempuh manhaj salaf jangan lagi terlalu memberi udzur untuk dirinya, memberikan alasan untuk dirinya dengan mengatakan, sudahlah, yang penting saya kan sekedar mengikuti kajian, yang penting saya kan sudah berusaha untuk mendengarkan. Adapun kalau kekurangannya maka insya Allah nanti akan tertutupi dengan sendirinya. Ini uzur yang tidak benar. Ini tipu daya dari syaitan. Siapa yang bisa menjamin bahwa saat ini kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau para ulama salaf saja mengatakan, "Lau anni a'lamu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidatan latamannaitul maut." Kalau aku mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima dariku satu salat saja, satu sujud saja, maka aku akan mengangan-angankan kematian saat ini juga. Jadi siapa di antara kita yang sudah bisa menjamin dirinya saat ini keimanannya sudah benar, tauhidnya sudah sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau saat ini dia meninggal dia sudah bisa menyelamatkan dirinya. Berapa banyak pelajaran tentang keimanan yang belum kita terapkan dalam diri kita. Taib, masalah thalabul ilmi yang merupakan perkara yang sangat penting dalam agama. Yang kita ketahui para ulama salaf benar-benar menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Apakah kita sudah bisa mengikuti mereka dalam masalah ini? Kita mau meluangkan waktu kita sebagian besar untuk ilmu, memahaminya, mendengarkannya dengan baik, kemudian menerapkannya dalam diri kita? Jawabannya, kita akan malu. Selama ini kita memberikan ilmu, waktu kita untuk ilmu sekedar waktu luang saja, dan kalau ada kesempatan saja. Padahal kata para ulama salaf, al-ilmu in a'taitahu kullaka lam yu'tika illa nisfahu. Ilmu itu kalau kamu mencurahkan baginya semua yang ada pada dirimu, maka dia tidak akan memberikan kepadamu kecuali setengah darinya. Nah, bagaimana kalau orang yang memberikan hanya sekedar waktu luangnya untuk ilmu, apa yang akan didapatkannya? Ini satu hal yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita. Kalau masing-masing kita ditanya atau punya urusan dalam masalah urusan duniawi, dia akan mencurahkan semua waktunya. Dia akan berusaha bertanya ke sana kemari, berusaha belajar, mencari di internet jawabannya. Kalau ada yang berhubungan dengan masalah kesehatannya, dia akan berusaha untuk menelepon semua orang yang dikenalnya, datang konsultasi ke dokter dan mencurahkan semua yang dimilikinya untuk urusan-urusan dunia, untuk mencari jalan penyelesaian dari masalah dunia yang dihadapinya. Kalau ada orang yang ingin bertemu seseorang yang kebetulan dia punya kepentingan urusan bisnis atau yang lainnya, kalau rumahnya tidak diketahui, dia akan bertanya. Dia akan rela pergi di sana meskipun tersesat, masuk gang, keluar, cari rumah orang tersebut karena ada urusan duniawi yang ingin diselesaikannya. Mengapa untuk jalan bertemu Allah Subhanahu wa taala kita tidak perlakukan seperti itu? Kita hanya berikan waktu yang seadanya dari kehidupan kita. Ini jelas tidak wajar. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid dan amalan soleh, keimanan yang benar. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, kata Allah dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia mengamalkan amalan soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Ini jalan menuju Allah. Ilmu adalah jalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki diri, memperbaiki keimanan adalah jalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau para ulama menggambarkan ilmu itu lebih dibutuhkan.
daripada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman sekedar bertahan untuk urusan duniawi, badan kita yang bisa bertahan. Tapi ilmu adalah hubungannya dengan iman kita. Lurusnya jalan yang kita tempuh agar nanti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ini adalah perkara yang diharap-harapkan oleh orang-orang yang beriman. Ini adalah seharusnya sesuatu yang paling dijaga dan dinantikan oleh orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Laisa lil mu'minin rahatun duna liqa'i rabbih." Bagi orang yang beriman tidak ada kesenangan sedikit pun selain bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan yang akan mempertemukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita dapati mengapa para ulama menggambarkan bahwasanya kebutuhan ilmu itu demikian besar, sebagaimana athar yang terkenal dari Imam Ahmad bin Hanbal yang sering disebutkan dalam nasihat-nasihat tentang keutamaan ilmu. Ucapan beliau, "An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab, li'anna at-ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marrataini, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi adadil anfas." Manusia butuh kepada ilmu lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari paling sekali atau 2 kali untuk bertahan hidup, tetapi ilmu dibutuhkan dalam sehari sesuai dengan tarikan nafas manusia. Semakna dengan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga pernah mengatakan, "Ar-risalatu daruriyatun lil alam, la budda lahum minha. Ar-risalatu hayatul alami wa nuruhu wa ruhuhu." Petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara darurat, kebutuhan pokok, kebutuhan paling primer bagi semua makhluk yang ada di alam semesta. Dan mereka tidak bisa lepas daripada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kehidupan alam, ruh bagi alam semesta dan cahaya bagi semua makhluk di alam semesta ini. Ini ungkapan para ulama yang menggambarkan kepada kita, harusnya orang yang beriman itu tidak tenang hidupnya kalau lepas dari ilmu sesaat pun. Bagaimana mungkin orang yang dikatakan beriman dengan benar sementara sebagian besar waktunya dihabiskan untuk dunia, bahkan berlebihan dalam mencarinya, sementara untuk hal-hal yang berhubungan dengan akhiratnya dia mencukupkan diri dengan waktu luang atau waktu yang seadanya. Kemudian juga setelah dipelajarinya tidak berusaha untuk diterapkan dalam dirinya. Kemudian setelah itu dia mengharapkan angan-angan yang tinggi, mengantungkan angan-angan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah demikian keadaannya iman? Saya sudah sering mengulangi nasihat dalam kajian kita, ucapan Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan, "Laisal imanu bitamanni wala bitahalli." Iman itu bukan sekedar angan-angan dan bukan sekedar menghiasi diri dengan pengakuan. Walakinnahu syai'un waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Tapi iman itu adalah sesuatu yang menancap dalam hati, yang dibuktikan, dibenarkan dengan amal perbuatan manusia. Itulah keimanan. Oleh karena itu ini merupakan nasihat bagi kita semua untuk jangan terlena dengan sekedar mengaku sebagai seorang salafi, pengikut manhaj salaf, tapi kemudian akhlak dan tingkah laku mereka tidak kita ikuti. Kemudian upaya untuk memperbaiki diri dengan ilmu kita tidak pernah pikirkan atau jarang kita pikirkan dalam diri kita. Bukan lagi saatnya seorang yang telah diberikan pemahaman terhadap manhaj salaf untuk bermanja-manja atau untuk bersantai-santai dalam hidupnya. Apa ini dengan berpikiran seperti pikirannya orang-orang awam yang dia hanya sekedar mencukupkan diri dengan sesuatu yang pas-pasan dalam hidupnya. Sekedar dia mengenal agama Islam secara umum, kemudian dalam masalah ibadah dia kerjakan sekedar rutinitas saja, tanpa dia memikirkan bagaimana saya kok sekarang sudah mengenal iman yang benar tapi belum merasakan kenikmatan dalam beribadah. Saya kok sampai saat ini belum merasakan ilmu itu sebagai kebutuhan pokok dalam diri saya. Kenapa ilmu itu belum bisa mengarahkan kebaikan dalam diriku, belum bisa menciptakan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupku? Ini semuanya harus dipikirkan. Karena para ulama menjelaskan tanda-tanda kelemahan iman diantaranya adalah orang yang melaksanakan ibadah belum merasakan nikmat. Dia masih merasakan ibadah sebagai sesuatu beban. Kecintaannya kepada dunia, ambisinya mengejar dunia secara berlebihan masih besar dalam dirinya. Ini yang banyak dirasakan oleh orang, tapi
Mereka menganggapnya ini sebagai hal yang biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai na'udzubillahi min dzalik karena perbuatan maksiat yang kerusakan yang telah mendominasi dalam hati seseorang menjadikan dia hatinya mati dan terkunci. Sehingga nasihat apapun yang disampaikan kepadanya tidak bermanfaat lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga tanda-tanda kelemahan iman apapun yang dirasakannya sudah tidak berpengaruh lagi dan tidak mempengaruhi dirinya lagi. Ini keadaannya orang-orang munafik. Keadaannya orang-orang kafir yang disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabima naqdhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Orang-orang ahli kitab karena mereka melanggar perjanjian dari Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka Allah melaknat mereka dan menjadikan hati mereka terkunci mati. Orang yang telah terkunci mati hatinya sebagaimana badan manusia sebagaimana badan manusia yang lumpuh. Orang yang lumpuh itu biar dicubit, bahkan mungkin diiris-iris, kalau lumpuhnya sudah parah, maka dia tidak akan merasakan apa-apa. Padahal dia jelas, kalau normal badannya dia akan merasakan sakit. Maka begitu pula keadaan hati manusia, kalau sudah terlanjur, tertutup, terkunci mati, maksiat apapun, kerusakan apapun yang oleh orang normal hatinya atau sehat hatinya dirasakan sakit, maka dia tidak terpengaruh apa-apa lagi baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan ucapan seorang penyair yang mengatakan, "Wa ma li jurhin bimayyitin ilamu." Tidaklah rasa sakit itu akan memberikan tidaklah luka itu akan menyakiti mayat. Tidaklah luka itu meskipun luka yang parah akan memberikan rasa sakit kepada orang yang telah menjadi mayat. Karena tubuhnya telah mati, sehingga tidak bisa merasakan pengaruh dari maksiat, pengaruh daripada dosa. Ketika dia berbuat maksiat, maka santai-santai saja, meninggalkan ilmu, tidak merasa berat atau tidak merasa tersiksa, karena tidak ada kebaikan atau tanda-tanda kehidupan dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal seorang penyair mengatakan, akibat dari kebodohan atau berpaling dari ilmu adalah kebinasaan. Sebagaimana ucapan penyair yang juga sering dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahli wa ajsaduhum qoblal kuburi kuburu. Dan pada sifat kebodohan, sebelum orangnya mati, terlebih dahulu dia telah mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu orang tersebut telah mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tubuh-tubuh mereka sebelum dimasukkan ke dalam kuburan terlebih dahulu telah menjadi kuburan bagi hatinya. Maka inilah sesuatu hal yang harusnya kita renungkan dalam diri kita, bahwa ilmu itu demikian tinggi nilainya. Ilmu itu difahami kemudian berusaha untuk diamalkan. Harus kita bertekad untuk merubah diri kita. Harus kita mulai memikirkan bagaimana ilmu yang saya pelajari, saya terapkan sedikit demi sedikit. Saya berusaha untuk menundukkan hawa nafsu agar bisa mengamalkan ilmu, agar ilmu ini benar-benar bermanfaat bagi kita. Jangan kita hanya mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita dapatkan. Ingat, perjalanan kita masih panjang. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin dirinya untuk selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Orang yang paling beruntung adalah orang yang selalu merasa dirinya kurang, orang yang merasa dirinya penuh dengan dosa sehingga dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tipu daya syaitan adalah memberikan atau membisikkan kepada manusia untuk merasa cukup, merasa sombong atau merasa telah besar, merasa senior dalam agama, sehingga dengan itu dia akan merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mencabut hidayah dari dirinya. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwatal Islam, para pendengar radio Roja rahimakumullah, kesungguhan kita perlu ditingkatkan lagi. Perlu kita buktikan kesungguhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kesungguhan kita dalam thalabul ilmi, keseriusan kita dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, memahami petunjuknya serta mengamalkannya dalam diri kita, ini merupakan sebab akan disempurnakannya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mereka itulah orang-orang yang akan kami beri hidayah untuk bisa menempuh jalan-jalan kami. Hidayah dari Allah tergantung dari kesungguhan manusia. Ibnu Qayyim sewaktu menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Allaqa subhanahul hidayata bil jihad, fa akmalun nasi hidayatan a'dhamuhum jihadan." Dalam ayat ini Allah menggandengkan hidayah darinya
sesuai dengan kesungguhan perjuangan manusia. Maka orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah adalah orang yang paling besar pula perjuangannya. Kalau kita kalau kita mendapati diri kita belum merasakan kenikmatan dengan iman, masih banyak kekurangan-kekurangan padahal sudah kita belajar, masih banyak kendala-kendala yang kita hadapi yang seharusnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan keluar dari setiap masalah bagi orang yang beriman, maka jawabannya kita perlu mengoreksi keseriusan dan kesungguhan kita. Allah belum memberikan buah ilmu kepada kita karena kesungguhan kita belum maksimal. Upaya kita untuk benar-benar menjadikan ilmu sebagai panutan, sebagai hal yang kita jadikan prioritas utama dalam hidup kita, ini belum terlihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama saja, la yunalul ilmu birohatil jismi. Ilmu tidak akan didapatkan dengan bersantai-santai. Tidak akan didapatkan kalau sekedar mendengar, iya mungkin. Tapi untuk ilmu itu bisa merubah diri kita, membawa ketenangan dalam hidup kita, apalagi bisa menjadikan kita mudah untuk mencapai menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi. Ini butuh benar-benar kesungguhan yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Untuk Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada manusia, sempurnakan hidayah dalam dirinya sesuai dengan kesungguhan manusia itu sendiri. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, as-sa'adatu la yunalu illa ala jisrin minat ta'ab wal masyaqqah. Kebahagiaan dan kemuliaan itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan melewati jembatan kepayahan dan kesungguhan. Harus ada kesungguhan. Harus ada upaya untuk menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan kepada ilmu dan amal sebagai perkara yang paling kita pentingkan dalam hidup kita. Kalau kita cuma setengah-setengah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuai dengan kesungguhan kita, maka kita pun tidak akan bisa mencapai kemuliaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah para ulama salaf yang menjadikan agama ini sebagai tujuan utama mereka, sampai-sampai Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ra'su malil mu'min dinuhu haitsu ma zala ma'ahu la yukhallifuhu fir rihal wa la ya'taminu alaihi rijal. Modal utama seorang mukmin adalah agamanya. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu membawa agamanya. Hartanya akan ditinggalkan, tapi agamanya akan selalu dibawa dan dijaganya. La yukhallifuhu fir rihal, dia tidak akan pernah meninggalkan agamanya dalam semua perjalanannya. Wa la ya'taminu alaihi rijal, dan dia tidak pernah merasa aman untuk menitipkan agamanya ini kepada seorang pun. Inilah gambaran orang yang beriman. Oleh karena itu, para ulama salaf, karena mereka mengetahui kedudukan agama yang demikian tinggi, maka kesungguhan mereka dalam thalabul ilmi pun juga demikian besar. Kesungguhan mereka dalam mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami dan mengamalkannya pun demikian besar, maka wajar kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah yang demikian agung kepada mereka. Maka ini semua menjadi peringatan bagi kita. Ilmu yang sekian banyak sudah kita pelajari, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah telah kita pelajari, maha sempurnanya kekuasaan Allah, maha sempurnanya kekuatannya, yang seharusnya ini menjadikan kita benar-benar bersandar dan bertawakal kepadanya. Tidak takut siapapun yang akan meninggalkan kita, yang jelas kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat dan maha perkasa. Tidak merasa khawatir bagaimanapun orang berusaha memusuhi kita dan mengancam dengan hal-hal yang menakutkan bagi kita. Kita tidak takut selama kita berpegang teguh dengan agamanya, selama kita berpegang teguh dan bersandar kepada zat yang maha sempurna kekuasaan dan keperkasaannya. Kita telah belajar tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Raqib, yang berarti maha mengawasi, Asy-Syahid, yang berarti maha mempersaksikan. Harusnya ini merubah hati kita untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, dalam keadaan sendirian atau di hadapan orang lain. Karena kita ketahui Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengawasi semua perbuatan hambanya. Ini kita berusaha terapkan dalam diri kita. Waktu kita ingin berbuat maksiat dalam keadaan sendiri, kita ingat Allah itu maha mengawasi. Allah itu maha melihat perbuatan saya. Hadirkan makna ini dalam diri kita. Ini caranya menundukkan hawa nafsu. Ini caranya menundukkan hawa nafsu. Sewaktu kita melakukan pekerjaan yang haram misalnya,
Yang sudah kita ketahui keharamannya, tapi kita merasa berat untuk meninggalkannya karena kalau saya meninggalkan pekerjaan ini, bagaimana saya mencari rezeki? Subhanallah, ini pikiran picis yang orang yang beriman harusnya ingat pada saat ini. Allah adalah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki kepada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala waliyul mu'minin, akan menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman. Hadirkan dalam diri kita makna ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya jalan keluar. Hadirkan dalam diri kita nama Allah Al-Fattah, minta kepada Allah, ya Allah, Engkau adalah Al-Fattah, Maha membuka pintu-pintu kebaikan. Limpahkanlah kebaikan bagi diriku, mudahkanlah aku untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan, dan mudahkanlah bagiku untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ini semua cara mengamalkan ilmu. Inilah cara menundukkan hawa nafsu. Inilah cara merenungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dengan ini akan menyempurnakan dan menambah keimanan kita. Nah, ini yang saat ini jarang kita berusaha untuk terapkan dalam diri kita. Sehingga ilmu tidak terbatas atau tidak melewati batasan sekedar wawasan atau pengetahuan dalam diri kita. Hanya menjadi teori. Tapi untuk prakteknya kita masih ragu-ragu, setengah-setengah. Nah, bagaimana Allah bisa menyempurnakan petunjuknya dalam diri kita kalau kesungguhan kita juga masih setengah-setengah? Keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga belum penuh. Ingat sekali lagi, hidayah dari Allah tergantung kesungguhan manusia. Yakinlah, setelah kita mendapatkan janji dari Allah, Allah subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad, tidak akan menyelisihi janjinya. Harusnya orang yang beriman benar-benar mengamalkan apa yang dipahaminya dan meyakini janji Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan terbukti kalau dia sungguh-sungguh. Tetapi kalau kesungguhannya juga setengah-setengah, maka bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang kesungguhannya juga tidak sepenuhnya dalam mencari kebaikan dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, yuhal ikhwatu fillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati radio Roja rahimakumullah, kita membutuhkan upaya untuk selalu memaksa diri kita dalam bersungguh-sungguh dalam meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan merasakan ujian-ujian keimanan. Kita akan mendapati cobaan-cobaan yang berat dalam hidup kita. Disitulah akan diuji apakah kita menjadikan hawa nafsu sebagai tujuan utama kita, atau kita menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sandaran kita dan tempat kembali kita satu-satunya. Allah menggambarkan orang-orang yang menjadi budak hawa nafsu sebagai penyembah hawa nafsu dalam Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah sembahannya, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkannya di atas ilmu? Penyembah hawa nafsu yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih sebagai ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar. Celakalah orang-orang yang menjadi hamba uang emas atau uang perak, hamba dunia, yang mereka menjadikan segala sesuatu yang memenuhi kepentingan hawa nafsunya atau duniawinya sebagai prioritas utama. Mereka usahakan dengan sungguh-sungguh mencurahkan segenap yang mereka miliki, tapi untuk agamanya, untuk kebaikannya, mereka hanya memberikan yang seadanya, tidak diperhatikan, tidak diberikan prioritas yang utama, sehingga akibatnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka ini adalah orang-orang yang pantas untuk dijauhkan dari kemuliaan dan kebaikan darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, hendaknya kita menyadari bahwa kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan agama ini. Maka muliakanlah diri kita dan balaslah, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Balaslah kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan benar-benar memanfaatkan hidayah ini, karena semua yang kita lakukan, yang kita usahakan kebaikan dalam diri kita adalah manfaatnya untuk diri kita sendiri dan untuk memudahkan kita untuk menyempurnakan meraih kebaikan-kebaikan dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah nasihat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian kali ini sebagai sekedar peringatan bagi kita-kita semua yang alhamdulillah telah diberikan sekian banyak nikmat dengan bisa mengkaji ilmu, bisa mempelajari hal-hal yang kemungkinan besar bagi orang-orang yang jauh dari manhaj ini sedikit pun darinya mungkin mereka tidak bisa rasakan. Kenikmatan ilmu, kenikmatan iman jauh dari mereka karena mereka tidak faham petunjuk yang benar. Alhamdulillah kita bersyukur, yang harusnya kita wujudkan syukur ini dengan
semakin bersungguh-sungguh memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsu kita untuk memahaminya dan mengamalkannya dalam diri kita, kemudian menyebarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Demikianlah nasihat yang semoga bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi diri saya sendiri. Afwan kalau ada yang kurang berkenaan atau ada kata-kata yang kasar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari, menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang menghasilkan amalan soleh. Saya cukupkan, sekali lagi afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan atas konten nasihat yang sangat berharga di pagi hari ini dalam rangka untuk mengembalikan semangat untuk ilmu dan mengamalkan ilmu. Dan selanjutnya Ustaz, kita akan ajak para pendengar semua untuk bersedia dengan antum dalam pembahasan kita di pagi hari ini. Dan untuk yang pertama Ustaz, kami akan angkat terlebih dahulu dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fiik. Nah, Ustaz tadi menjelaskan bahwasannya perkara yang menghambat seseorang dalam mengamalkan ilmu dan berkurangnya menuntut ilmu adalah sebab dia mendapatkan dari tempat bekerjanya dari sesuatu yang haram. Lalu apakah perkara lainnya yang terjadi yang dialami oleh seseorang apabila dia bekerja di tempat yang halal, akan tetapi keadaannya tetap sama seperti orang yang bekerja di tempat yang haram? Mohon Ustaz memberikan nasihatnya. Silakan Ustaz. Ya, tentu saja secara umum ya, perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghalangi hidayah darinya. Jadi semua perbuatan maksiat itu menjadi sebab terhalangi sempurnanya hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia, karena kita ketahui dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya akibat dari perbuatan maksiat itu akan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, ya, menjadikan dalam hati manusia itu diberikan titik hitam. Maka semakin banyak maksiat, semakin banyak pula titik hitam yang menutupi hatinya, sehingga iman, kebaikan itu sulit menetap dalam hati orang yang demikian keadaannya, atau tidak bisa maksimal hatinya dipenuhi dengan kebaikan. Oleh karena itu, bagaimanapun bentuknya, yang jelas semakin besar perbuatan maksiat, semakin besar pula sebab semakin besar pula menjadi penghalang manusia untuk menerima kesempurnaan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau maksiat tersebut didukung dengan sikap-sikap yang semakin membesarkannya, seperti meremehkannya, tidak memperdulikannya atau tidak merasanya besar, karena kata para ulama, di antara sebab yang menjadikan maksiat tersebut dosa kecil menjadi dosa besar adalah meremehkannya. Sebagaimana ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Innal munafiqa yara dhunubahu kadzubabi yamurru bi anfihi faqala bi hakadha." Orang munafik atau orang yang rusak imannya itu memandang dosa-dosanya cuma seperti seekor lalat, diremehkan, yang lewat di hadapannya kemudian ditepis dengan sepele. Ini menjadikan dosa semakin besar, menjadikan orang semakin tidak memandangnya sebagai sesuatu yang membinasakan, sehingga dia akan terus mengulanginya, yang ini akan menjadikan semakin besar keburukan dosa tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sikap seseorang dalam menghadapi maksiat juga ini sangat menentukan. Perbuatan maksiat kalau dia sikapi dengan takut, selalu istighfar kepada Allah, selalu merasa berdosa, ini lebih baik. Oleh karena itu, kalau ada fatwa atau penjelasan dari orang yang kita mintai jawaban kepadanya dalam masalah-masalah yang kita hadapi, itu lebih bagus kalau diterangkan oleh ustadz tersebut bahwasanya perbuatan ini adalah dosa yang harusnya kita istighfar kepada Allah, setelah kita melakukan pun kita minta ampun kepada Allah agar tidak kena akibat buruknya, atau agar dimudahkan meninggalkan perbuatan tersebut, daripada keterangan orang yang mengatakan ini tidak mengapa, ini terpaksa boleh dilakukan, sehingga orang akan meremehkan perbuatan dosa tersebut dan cenderung tidak memikirkan bagaimana cara untuk melepaskan diri darinya. Maka oleh karena itu, ini termasuk hal yang perlu diperhatikan, bahwa sikap kita dalam menyikapi dosa itu sangat menentukan sekali. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk diberikan hidayah dan kekuatan agar bisa meninggalkan dosa tersebut, atau
Allah Subhanahu wa taala mudah untuk mengampuninya karena kita menyikapinya dengan ketakutan dan merasakan dosa tersebut sebagai satu kebinasaan yang dengan itu kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah antum berikan, Ustaz. Dan selanjutnya kami angkat dari pendengar kita yang pertama, Ustaz, dengan Ummu Umar di Depok. Silakan, Ummu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ustaz, apakah jika seseorang yang telah mencintai Allah, dia akan melupakan kehidupan dunianya, Ustaz? Seperti berbuat baik untuk dirinya dan orang lain. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ummu Umar. Silakan, Ustaz. ya, pertanyaan yang sangat baik sekali. Apakah orang yang telah mencintai Allah dan mencintai Allah dengan sungguh-sungguh akan melupakan kehidupan dunianya seperti berbuat baik untuk dirinya? Maka jawabannya ini jelas tidak mungkin. Dia berbuat baik untuk dirinya dan untuk orang lain itu bukan untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat. Orang yang telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai prioritas dalam kecintaannya, ketika dia melakukan urusan dunia pun dengan mudah dia niatkan untuk akhirat, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Inilah ahtasibu fi naumati kama ahtasibu fi qaumati." Aku benar-benar mengharapkan pahala dari Allah ketika aku sedang tidur sebagaimana ketika aku sedang bangun melaksanakan ibadah. Jadi tidak akan terjadi orang yang telah cinta kepada Allah itu melupakan kepentingan dunianya karena Allah mewajibkan bagi dia untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan urusan dunianya. Selama dia tidak berlebihan mencintai dunia, selama dia tidak melalaikannya dari perkara yang lebih penting, dari dia itu melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mencari nafkah, dia tahu Allah perintahkan, maka dia akan mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Ketika kalaupun misalnya Allah menakdirkan dia diberikan kelebihan rezeki, maka dia tidak memprotes takdir tersebut, bahkan dia berusaha menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Berinfak di jalan Allah membuat dia tidak lalai. Maka orang yang didominasi hatinya dengan kecintaan kepada Allah, itu akan menjadikan urusan-urusan dunianya pun terarah dengan kebaikan. Diberikan kekayaan, dia akan manfaatkan kekayaannya untuk sebaik-baiknya. Diberikan kelebihan-kelebihan, maka dia akan bersyukur kepada Allah kemudian mengarahkannya untuk kebaikan. Sebaliknya orang-orang yang dijadikan dunia kecintaan utamanya, maka urusannya semua akan rusak. Urusan agama pun dijadikan tujuan untuk mencari dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Tirmidzi pernah bersabda, "Man kanatil akhiratu hammuhu, ja'alallahu ginahu fi qalbihi wa jama'a alaihi amrahu wa atathu dunya wa hiya anhu ragimah." Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai target utamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan selalu kecukupan dalam dirinya. Kemudian Allah selalu menghimpun, memperbaiki semua urusannya. Dan ketika dunia datang di hadapannya, maka dia menganggap dunia itu adalah rendah. Artinya, tidak menjadi sesuatu yang masuk dalam hatinya. Dunia di tangannya, tapi akhirat di hatinya. Ini benar-benar bisa dimiliki oleh siapa? Orang-orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang paling dicintainya melebihi yang lainnya. Sedangkan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai target utamanya, Allah akan jadikan dia selalu merasa berkurang karena ambisinya tidak pernah akan terpenuhi untuk mengejar dunia. Kemudian Allah akan cerai-beraikan urusannya, semua urusannya dipersulit. Dan walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, kata Rasulullah SAW, dia tidak akan mendapatkan dari perkara dunia kecuali sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan akan didapatkannya. Maka ini menggambarkan kepada kita orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu terbimbing hidupnya dalam merasakan urusan-urusan dunianya, apalagi urusan-urusan yang berhubungan dengan agamanya. Nah, Ustaz. Baik, kita angkat kembali dari pendengar kita yang berikutnya dengan Ibu Ella di Cikampek. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau mendengarkan nasihat-nasihat seperti ini tergugah untuk ingin memperbaiki, Ustaz, ada semangat. Tapi setelah lepas dari mendengarkan hal-hal seperti ini, banyak sekali hal-hal yang memalingkan dari untuk perbaikan gitu, baik dari luar mungkin dari dalam rumah juga gitu, tidak kondusif untuk memperbaiki hal ini. Bagaimana Ustaz untuk selalu
kokoh gitu untuk niat perbaikan itu, tetap bisa gitu, mampu walaupun memang banyak kerintangan gitu Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella, dan silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Tentu saja apa ini yang mestinya kita usahakan dalam diri kita adalah memperbanyak sebab-sebab untuk selalu bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang utama adalah banyak berdoa. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang mampu menetapkan hidayah dalam diri kita, dialah yang Maha menguasai hati kita dan mampu selalu mengarahkannya kepada kebaikan. Setelah itu kita menyadari bahwa dengan kenyataan yang ditanyakan tadi, seperti kondisi yang ditanyakan, ini dialami oleh kebanyakan orang. Nasihat cuma sebentar, paling-paling 1 jam paling lama. Sementara godaan di luar berjam-jam kita rasakan. Maka ini seharusnya menjadikan seorang muslim berpikir. Dia bersungguh-sungguh saya mencurahkan waktunya untuk belajar, memperbaiki diri. Masih lebih banyak godaannya. Nah, bagaimana dengan orang yang setengah-setengah? Waliyadzubillah, orang-orang yang kemudian setengah-setengah, yang dengan sebab itu mungkin dia malah tidak memikirkan bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, orang-orang yang telah dikunci mati hatinya, naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ini menjadi pemikiran bagi kita, maka yang kita harus lakukan, mau tidak mau kita harus memikirkan bagaimana caranya memaksimalkan hal-hal yang memudahkan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam lingkungan kita, dalam rumah tangga kita. Kalau lingkungan kita mungkin tidak mampu, minimal dalam rumah tangga kita sewaktu kita masuk rumah, kita dapatkan suasana yang lebih kondusif untuk mengingatkan kita kepada keimanan. Waktu kita mungkin banyak juga kita habiskan di pekerjaan kita, maka kita harus rela untuk berusaha mengarahkan atau mengkondisikan pekerjaan kita kalau kita mampu dengan hal-hal kebaikan. Kalau tidak mampu, cari pekerjaan lain yang lebih sesuai dengan keinginan kita untuk mempertahankan keimanan. Ingat kata Hasan Al-Basri tadi, ra'su malil mu'min dinuhu. Harta utama seorang mukmin adalah agamanya. Ini yang menjadi prioritas utama. Jangan agamanya yang harus ikut sehingga menjadi korban. Tetapi harusnya seorang mukmin kalau dapat bencana seperti kata para ulama, qaddim malak wa dunyaka. Dahulukan agamamu, korbankan agamamu, dahulukan hartamu dan duniamu, pertahankan agamamu. Jadi jangan dipaksa-paksa agama itu supaya dikorbankan, dipotong sedikit demi sedikit, maka akhirnya akan hancur karena mempertahankan dunia kita. Maka kondisi ini mengharuskan kita mau tidak mau, minimal rumah tangga kita berusaha perbaiki. Kita hidupkan suasana, nasihati anggota keluarga kita, suami atau istri saling menasihati anak-anaknya. Kurangi hal-hal yang berupa maksiat atau sebab-sebab yang membawa kepadanya di dalam rumah kita. Karena kita ingin masuk rumah dalam kondisi mengingatkan kita kepada keimanan. Supaya semangat. Jangan sampai sebagian besar kondisi yang kita alami menjauhkan kita dari ingat kepada Allah. Kemudian dalam sewaktu kita sedang melakukan kegiatan tersebut, jauh dari ingat Allah, tiba-tiba nyawa kita dicabut. Na'udzubillahi min dzalik, maka kita mati dalam keadaan buruk, waliyadzubillah. Ini harus kita usahakan. Kondisikan rumah kita, banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita mau SMS-an atau teleponlah orang-orang yang bisa memberi nasihat di antara teman-teman kita, ikhwan atau akhwat, untuk saling menasihati dalam kebaikan. Waktu kita merasakan iman kita lemah, kita putar kembali ceramah yang bermanfaat atau minta nasihat kepada orang-orang yang kita percaya. Ini hal-hal yang harus kita pikirkan dalam diri kita, karena kita ingat, kalau kita sudah mengakui kebanyakan waktu yang kita hadapi banyak melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya kita ingat bagaimana kalau sedang kita lalai kemudian nyawa kita dicabut. Bagaimana kalau waktu kita menghadapi hal-hal yang memalingkan kita dari mengingat Allah kemudian ajal kita dijemput. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk lebih mengusahakan hal-hal yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Nah, Ustaz. Masihkah ada waktu, Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz? Oh, masih ada satu lagi. Nah, Ustaz. Baik. Baik, satu pertanyaan dari pendengar kita dengan Ibu Wati di Bekasi. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan ini, kalau ada orang satu pengajian yang bilang saya bermanhaj salaf, sedangkan roja itu beda dengan kita, dia salafi. Itu perbedaannya apa, Ustadz, dengan pemahaman dia yang seperti itu, Ustadz? Itu aja, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustadz. Orang yang mengatakan seperti ini adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh, baik itu bodoh karena tidak pernah belajar ilmu, atau bodoh karena tertutup
pemikirannya mungkin dia sudah belajar tapi karena fanatik yang berlebihan sehingga dia tidak mengetahui pemahaman yang benar. Orang yang mengetahui, dan saya tidak menganggap suci seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la uzaki 'alallahi ahadan, yang mengetahui Radio Roja, kemudian pengajian-pengajian yang dibawakan kepadanya, ustadz-ustadz yang mengisi kajian, bahkan para ulama yang mengisi kajian padanya, tidak akan mungkin dia akan mengatakan atau meragukan manhaj yang ada pada radio ini dengan segala kekurangan yang ada padanya. Dalam artian kita tidak akan mengatakan semua orang itu sempurna, apalagi dalam kebaikannya. Tapi orang-orang yang mengatakan seperti ini adalah orang-orang yang fanatik berlebihan, yang mungkin mereka pernah belajar, tapi belajar dari ulama-ulama yang masih di bawah ulama-ulama besar yang ada di Arab Saudi, yang alhamdulillah kita ketemui mereka, tidak kita dapati mereka mudah mencap seperti itu, apalagi orang-orang yang kita ketahui di atas manhaj salaf, dan terbukti kajian-kajian yang mereka adakan di atas manhaj salaf. Mungkin mereka pernah belajar, tapi belajar rata-rata dari muridnya para ulama, kemudian membanggakan syekhnya secara berlebihan dan menganggap dirinya lah mereka lah yang salafi atau yang pengikut manhaj salaf yang sebenarnya. Bahkan ada di antara orang-orang bodoh ini yang mengatakan cuma pondoknya dan pondok dari syekhnya yang manhajnya salaf. Subhanallah. Sampai begitu mereka mengatakan. Jadi syekhnya ini pernah belajar di guru-guru pernah belajar dulunya misalnya di Saudi. Gurunya yang di Saudi pun dikatakan bukan ulama lagi atau bukan manhaj salaf lagi. Dia katakan bukan ulama salafi lagi karena menurut dia ada penyimpangannya. Ini adalah sikap sombong yang sangat tidak dibenarkan dalam agama Islam. Sikap seperti ini adalah orang-orang yang berlebihan dan orang-orang yang cenderung mudah menganggap bid'ah orang lain tanpa ada dalil, yang semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sikap bodoh seperti ini yang tidak pantas diucapkan oleh orang-orang yang memahami manhaj salaf dengan baik. Nah, Ustaz, mungkin sedikit dijelaskan tentang makna manhaj salaf dengan salafi, Ustaz. Oh iya sudah. Nah, jadi manhaj salaf dengan salafi sudah kita ketahui, manhaj salaf itu adalah metode pemahaman dan pengamalan agama yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Itulah yang dijamin dalam Al-Quran. Manhaj ini satu-satunya yang benar, yang dijamin kebenarannya dan kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat, muhajirin dan ansar. Kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi Allah menjamin memberikan keridhoannya kepada pemahaman sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Makanya mereka dipuji dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari Muslim, sabda Nabi SAW, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia dalam agamanya, pemahaman dan pengamalannya adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka, yaitu para murid-muridnya selanjutnya. Jadi ini yang dijamin kebaikannya. Inilah yang namanya manhaj salaf, pemahaman yang ditempuh oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang-orang yang menisbahkan diri ingin mengikuti manhaj salaf, itu mereka dinamakan sebagai salafi atau pengikut manhaj salaf. Jadi Y di sini salafi pada nisbah I atau Y di sini itu adalah nisbah, menisbatkan diri, menggolongkan diri kepada manhaj ini, artinya berusaha mengikutinya dalam ilmu dan amal. Nah, namanya orang mengaku, ada yang diterima pengakuannya, ada yang tidak. Ada yang mungkin jujur dalam pengakuannya, tapi dalam sebagian sikapnya salah. Seperti orang yang tadi yang terlalu keras dalam menilai atau mudah mengeluarkan orang dari pemahaman salaf misalnya. Jadi salafi itu tidak terjamin mesti benar semua, adapun manhaj salaf mesti terjamin. Salafi akan terjamin dan mendapatkan kebaikan sesuai dengan kesungguhan mereka dalam mengikuti manhaj salaf, dan semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang benar-benar mengikuti manhaj salaf dalam ilmu dan amal. Nah, Ustaz, terima kasih banyak atas segala jawaban dan materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Dan sebagai penutup di kesempatan pagi hari ini, Ustaz, mungkin ada yang ingin untuk disampaikan kepada pendengar semua. Silakan, Ustaz. Barakallahu. Nah, jadi sebagai penutup, sekali lagi anjuran kepada ikhwah sekalian, hafizakumullah, bahwasanya manhaj salaf itu adalah manhaj ilmu dan amal. Bersungguh-sungguh dalam
memahami dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dari agama ini sesuai dengan kesungguhan kita. Kalau kita masih merasakan diri kita kurang, ibadah kita kurang khusyuk, banyak masalah-masalah yang kita hadapi sulit kita pecahkan, maka ketahuilah itu adalah karena kurangnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang diantara sebab utama adalah karena kita kurang menunjukkan kesungguhan kita di hadapannya dalam memahami dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kesungguhan kita perlu lebih ditingkatkan lagi, dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan bimbingan agar bisa memahami dan mengamalkan agamanya dengan baik perlu ditingkatkan lagi. Maka demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk meraih kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Nah, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan atas kesempatan di pagi hari ini Ustaz. Dan selanjutnya setelah ini kita akan putus hubungan dengan Antum Ustaz, dan insyaallah kita akan ketemu lagi pada pekan yang akan datang pada pertemuan berikutnya Ustaz. Nah, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.